wajib aja. Yang wajib ada 6. Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Itu doang, tertib. Wajibnya wudu 4. Mandi tambah dengan tertib ya, karena nggak tertib ya nggak sah juga wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasunanuhu dan adapun sunnah wudu, kesunnahan wudu, asyaratu asya'a itu ada 10 perkara. Wafi ba'di nusakhil matan, sebagian tulisan matan bukan asyaratu tapi asyru khisalin, sama aja 10 perkara. Mana yang pertama? At-tasmiyatu, menyebut nama Allah, awalahu, di awal wudu, wa aqalluha, paling sedikitnya menyebut bismillah, wa akmaluha, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnah wudu ada 10 ya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, menyebut nama Allah di awal wudu. Paling sedikit mengucapkan bismillahi, udah cuci tangan ya. Wa akmaluha, tapi sempurnanya tasmiyah adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ba'in tarokat tasmiyah awalahu atabiha bi asnaihi. Seandainya seseorang lupa membaca tasmiyah bi awalahu, di awal wudu, atabiha, maka datangkan biha dengan tasmiyah bi asnaihi, di tengah-tengah wudu. Jadi kalau lupa membaca bismillah di awal, ingat di tengah, lagi mau muka baru ingat, atau lagi ngalin kepala baru ingat, nggak apa-apa. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan bacanya bismillahirrahmanirrahim, tambahin bismillahi awalahu wa akhirahu, atau pi awalihi wa akhirihi. Pakai pi boleh, nggak pakai pi boleh. Jadi kalau lupa di awal, ingat di tengah ya. Lagi tangan atau lagi mengusap kepala, oh belum bismillah ini, udah baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Enggak wudu doang, semua perkara seperti makan nih, makan hal-hal yang baik. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bi bismillah fahuwa aqtab. Jadi setiap sesuatu perkara yang punya dzibalin ya, yang punya perkara yang baik, perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang hukum maksud yang masuk ke syariat, tidak menyebut bismillah, fahuwa aqta, perkara tersebut aqta, terputus. Apa artinya terputus? Aina kisul barokah, kurang keberkahan, enggak berkah. Makannya enggak berkah, apalagi tidurnya enggak berkah, apalagi semuanya lah, sesuatu yang ada perkara ya. Yang perkara maksudnya perkara yang baik menurut syariat. Ketika tidak diawali dengan tasmiyah, menyebut nama Allah, maka perkara tersebut kurang berkah. Begitu juga berwudu ya, kurang berkah wudunya. Jadi kalau lupa, ata biha bi asnaihi, datangkan bismillah bi asnaihi, di tengah-tengah wudu. Tapi fa in faragha, apabila selesai minal wudu, dari wudu, lam ya'ti biha, kalau udah rapi mah enggak usah. Udah rapi baru ingat ya, enggak usah bismillah. Enggak usah. Kalau kerjaan wudunya udah rapi, dah namanya lu udah lupa ya. Tapi kalau lupanya di tengah, boleh dibaca dengan kata bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, ilal qu'aini, sampai pergelangan tangan. Segini nih pergelangan tangan ya. Membasuh kedua telapak tangan ilal qu'ain, sampai kedua pergelangan tangan.
Qoblal madmadah, sebelum dia ke kemur ya. Jadi sebelum ke kemur cuci tangan, cuci dua telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Wa yaksiluhuma salasan, dan mencuci kedua telapak tangan ini salasan 3 kali, sunnahnya 3 kali. Intaraddada fituhrihima, jikalau masih bingung, fituhrihima, jikalau masih ragu di dalam kesucian kedua telapak tangan. Kalau sekali masih ragu, belum bersih ini mah, cuci sampai 3 kali. Tapi kalau sekali udah yakin udah bersih dari kotoran, ya udah cukup. Kalau nggak yakin cukup sekali, maka bilas sampai 3 kali. Itu sunnahnya ya. Jadi qabla idkhalihima al-ina, sebelum memasukkan kedua tangan ke telapak tangan, al-ina akan wadah atau tempat atau bejana, al-mustamil yang mencakup, ala ma'i dunal kullataini, atas air yang di bawah dari 2 kullah. Jadi ini ada niat ya, di sini nggak diterangin ya, Mak. Jadi kalau boleh membasuh, mencelupkan tangan ke tempat air yang sedikit di bawah 2 kullah, tapi 2 kali niat. 2 kali niat. Niat yang pertama, nawaitu, kalau tangan kan nawaitu sunnatal wudu ya. Kalau tangan posisinya sunnah, bukan wajib, karena wajib di muka. Jadi ketika niat nawaitu sunnatal wudu lillahi ta'ala, saya niat kesunnahan wudu lillahi ta'ala ya, baru celupkan tangan. Ketika setelah dicelupkan tangan, kemudian akan celup kembali, niat lagi nawaitul iktirab liqillatil ma'i lillahi ta'ala. Itu caranya. Sunnata tadi nawaitu sunnatal wudu. Nawaitu sunnatal wudu atau nawaitul wudu al-masnun, sama aja. Nawaitul wudu, saya niat wudu al-masnun, yang disunnahkan, anggota wudu yang sunnah. Yang sunnah itu kan dari mulai telapak tangan membaca bismillah, telapak tangan ke kemur ya. Jadi dari telapak tangan nawaitul wudu al-masnun atau nawaitul wudu sunnah. Kalau nggak niat sunnah ya nggak dapet sunnahnya. Begitu. Kalau bari gosok-gosok begini, niat sunnatal wudu atau wal wudu al masnun, niat wudu yang disunnahkan, bukan wudunya sunnah, anggota wudu yang disunnahkan tetap harus diniatin. Kalau nggak diniatin nggak dapet sunnahnya gosok telapak tangan. Itu ya. Jadi awal pertama kali kan sunnah wudu adalah membasuh kedua telapak tangan. Di situ niat nawaitu sunnatal wudu atau nawaitul wudu al masnuna, sama aja bolak-balik. Bahasa Indonesia aja, saya niat wudu yang disunnahkan, anggota wudu yang sunnah. Begitu juga mandi wajib, sama. Kalau mandi wajib airnya dikit, begitu 2 kali niat ya. Niat pertama setelah nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar, setelah nyiup pertama niat ke badan sebelum air sambil jatuhkan air, sebelum diguyur kemana-mana, niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar an jamil badan fardholillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari anggota badan, wajibkan Allah, baru diguyur. Nah, masukin gayung kedua, niat lagi nawaitul iktirab liqillatil ma'i, karena sedikitnya air. Iktirab gurbah. Kenapa? Itu untuk menghilangkan mustakmal. Jadi kalau gitu nggak mustakmal. Makanya bisa wudu di air sedikit supaya nggak istiqmal, nggak mustakmal. Bagaimana caranya? Itu 2 kali niat ya. Setelah cilukan pertama, setelah dipakai kedua baru niat ya. Nawaitul iktirab liqillatil ma'i. Mau mandi haid, mau ini dia. Goin ya. Ya, iktirab. Iktirab itu bahasa kita nyendok. Nyendok air itu. Iya. Itu ya, itu ilmunya sebenarnya. Itu tapi jarang dipakai, jangan takut begitu.
takut buat sombong-sombongan. Ya, bawa ember ke musola seember, wudhu depan itu, kaki cilupin apa cilupin. Videoin lagi viral. Wah. Itu karena itu jarang diterangkan, makanya khusus untuk yang tahu aja, jangan di ini. Karena umumnya apa, air sedikit itu mustakmal. Nah, mustakmal. Nah, untuk menghilangkan tidak mustakmal yaitu ya 2 kali niat. Niat pertama ya, niat pertama nggak usah niat. Siup pertama basuh muka misalkan atau tangan mau nying sunnah. Setelah niat kedua, setelah pertama baru niat kedua niat. Ya. Sebelum mau masuk nawaitul iktirab, saya niat nyendok air, bahasa kitanya begitu, saya niat nyendok air karena airnya sedikit. Kalau bahasa Arabnya nawaitul iktirab liqillatil ma'i, karena sedikitnya air. Baru sendok, udah bisa, itu hilang mustakmal. Ya, walaupun netes di ember tadi bekas wudhu kita, nggak netes juga tangan udah bekas wudhu sebenarnya. Ya, itu. Ya, jadi kalau cuci tangan yang bersih qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan al-ina ke wadah al-mustamil ala ma'idunal qulatain, ke air yang kurang dari 2 kulah. Fa in lam yaksilhuma kuriha, andai kata dia tidak membasuh kedua telapak tangannya, kuriha maka makruh ya. Lahu baginya gomsuhuma, mencelupkan kedua telapak tangannya bil ina pada bejana tadi, kalau dia tidak mencucinya. Tapi wa in tayaqqana tahruhuma lam yukrih lahu gomsuhuma, tapi seandainya dia yakin bahwa tangannya bersih, udah cuci tadi, udah habis cuci tangan dan tangannya bersih, dia yakin, lam yukrah maka tidak makruh lahu baginya gomsuhuma, mencelupkan kedua telapak tangannya. Itu kalau di air yang sedikit. Kalau air yang banyak, mau tangan kotor nggak apa-apa, bebas. Air lebih dari 2 kulah. Nah, ini airnya sedikit, makanya sebelum mencelup takutnya air berubah ketika tangan kotor, berubah dari keringat atau kotoran yang ada nempel. Makanya nggak boleh, makruh, bahkan haram, nggak sah kalau ada najis. Kemudian ya itu membasuh kedua telapak tangan. Kemudian wal madmadah, kekemur ya. Ba'da guslil kabain, setelah membasuh kedua telapak tangan. Wa yahsulu ahlus sunnah, dan hasil asalnya sunnah biha pada kekemur biidkhalil ma, dengan memasukkan air bil pami, ke dalam mulut. Sawaun, sama saja, adaro di itu apa namanya, kumur-kumur, adaro di kumur-kumur, mengkumur-kumur, bihi adarohu, mengkumur-kumur, yasimanhu akan air, bihi di dalam mulut, wa majha, kemudian memuntahkannya, amla atau tidak. Fa'in arodal akmal majjahahu, maka apabila dia ingin sempurna, majjahahu, muntahkan kekemurnya. Jadi yang ketiga adalah yang keberapa tahu tuh? Ketiga ya, kekemur setelah membasuh kedua telapak tangan. Kekemur adalah biidkhalil ma, yaitu memasukkan air ke dalam mulut, sama saja air itu di kumur-kumur. Maksudnya apa bahasanya kalau di bahasa Arabnya adaro, air itu muter di mulut, apa namanya, jadi kemur-kemur kan. Nah, iya, adaro itu artinya air itu dikocok-kocok di dalam. Apa bahasanya? Iya, maksudnya airnya diputerin ke kemur juga. Dia kata kemur. Kocakin. Dikocakin di dalam mulut itu, dikocakin. Baik dikocakin di dalam mulut, dikemur, atau cuma masuk semprot, nggak masalah ya, nggak masalah. Mau diputer-puter
mengatur air di dalam mulut atau tidak, sama saja. Kemudian dimuntahkan amla, tetapi kalau ingin sempurna fa'in aradal akmal majjah ya. Maka apabila ingin sempurna madmadahnya setelah dikemur-kemur, akmah dimuntahkan. Diminum juga nggak apa-apa. Habis dikumur-kumur ditelan, kumur-kumur ditelan nggak apa-apa. Itu kalau belum puasa itu makanya. Tapi sempurnanya setelah dikumur-kumur kemudian majjahu dimuntahkan. Majjaha dia muntahkan ya orang yang berwudu. Kemudian wal istinsyaq, mengisap air ke hidung, apa namanya? Nyedot. Ya. Nyingsring apa? Ya nyingsring mau buang ingus. Ya, menghirup ya, menghirup air ke dalam hidung ba'dal madmadah setelah kekemur. Wa yasulu aslu sunnah, dan bisa hasil kesunahan madmadah adalah biidkhalil ma, dengan memasukkan air fil anfi ke dalam hidung, sawaun sama saja jazabahu binafsihi, dia hisap, dia tarik air itu binafsihi dengan sendirinya, dengan dirinya, ila khayashimihi, sampai ke tulang hidung. Apa namanya? Tulang hidung apa namanya? Hah? Iya, sampai tulang rawan. Diisap sampai kemari, perih biasanya kalau baru ngerasain. Tapi kalau udah biasa mah kagak. Iya, udah. Saya sampai berkali-kali. Kalau udah biasa nggak perih. Kalau baru mulai biasanya perih. Sampai puyeng kadang-kadang kue palanya. Ya. Tapi kalau udah biasa mah enggak. Ya. Kalau dibiasa mah pilek malah. Iya, malah keluar. Ya. Itu sampai tulang perawan. Oh, tulang perawan, tulang perawan. Ya, sunnahnya air dimasukkan, ditarik, ya, jazab itu ditarik ke khayashimi sampai tulang rawan. Ya. Wanasaru kemudian digituin apa namanya? Sering-seringin. Wanasaru kemudian Sering-seringin. dibuang, ya dikueh gitu apa namanya? Ya. Wanasaruhu ditiupkan kembali. Gitu. Setelah ditarik, ditiup lagi. Ya. Jadi mau ditarik mau enggak, setelah dihisap mau dibuang lagi amla atau tidak, ya boleh aja. Begitu disedot nggak keluar udah nggak masalah. Ya. Atau setelah disedot mau dibuang, ya nggak masalah juga. Tapi bain aradal akmal, kalau dia mau sempurna setelah ditarik nasarahu dia buang. Ya, dia buang air yang sudah disedotnya. Wal mubalaghah matlubatun fil madmadah wal istinsyaq. Membangetkan itu dipinta fil madmadah wal istinsyaq, di dalam kekemur dan istinsyaq. Jadi kumur harus benar-benar diminta banget kekemurnya. Kocok sono, kocok sini supaya ada yang nyangkut itu keluar. Tapi harus dikumur-kumur ya itu. Iya, supaya kalau nasi suka nempel di lubang, kalau di lubang kan suka nempel nasi masuk. Kalau dikumur-kumur keluar kan gitu. Ya. Jadi dibangetkan kumur-kumur sama istinsyaq. Nyedotnya itu dibangetkan, kemudian gitu. Ya. Jadi wal mubalaghah, membangetkan di nyedot sama kumur-kumur itu sangat dipinta, dianjurkan. Kemudian wal jam'u bainal madmadah wal istinsyaq bisalasi ghurafin yatamadmadu min kullin minha summa yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Jadi menggabungkan wal jam'u, menggabungkan antara kekemur sama istinsyaq bisalasi ghurafin dengan 3 kali siukan. Ya tamat madu dia kekumur min kullin, dari setiap tiap kumuran, min kullin dari setiap siukan, sumayastansiku kemudian dia istinsyaq afdalu minal fasli bainahuma,
itu lebih utama daripada memisah antara istinsak sama kekemur. Daripada jadi memisah kekemur sama istinsak itu Lebih utama. bukan, menggabung lebih utama ketimbang pasol memisah antara kekemur sama istinsak. Jadi 3 sunnahnya wal jam'u menggabungkan antara madmadah kekemur sama istinsak itu bisalah sigurafin. Jadi setiap siukan kekemur sama istinsak langsung. Itu berarti 2 kali niat ya? Satu. Enggak. Niat mah udah pertama. Niat mah cukup sekali ketika tangan awal sunnah. Niat yang sunnah. Iya. Ya kan setelah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan cuci kedua tangan di sini niatnya. Udah dikumur di ini mah nggak usah ya, seperti kita niat di muka, di tangan mah nggak usah niat. Mas semuanya niatin di awal aja, di awal-awal. Nungguin. Kelamaan nungguin. Di awal aja. Kalau sunnahnya itu awal sunnah mana ya tangan ya di tangan. Kalau awal wajib mana muka ya muka. Ya muka aja, rambut kaki tangan jangan niat lagi. Ya, jadi abdolnya ngambil 1 siuk 3 kali siukan. 1 siuk muka ke muka mulut sedikit langsung ke hidung. Jadi digabung. Kalau biasa melihai, kalau nggak biasa ya ribet emang. Ngambil agak banyak, separuh kumur, separuh ke hidung. Ya, itu wal jam'u bainahuma wal apa tadi? Wal jam'u mengumpulkan, menyatukan antara kekemur sama istinsak ya, bisalah sigorapin dengan 3 kali siukan. Di setiap siukan ya kekemur sama istinsak. Itu abdolu lebih utama minal fasli ketimbang dia pisah bainahuma antara kekemur dan istinsak. Jadi dipisah itu ya kekemur dulu 3 kali, baru hidung 3 kali. Itu dipisah namanya. Itu masih lebih utama menggabung ya. 1 siukan mulut langsung ke hidung. Nggak usah. 3 kali mulut ke hidung. Hah? Nggak usah hidung lagi ya, nggak usah ya. Maksudnya? Ya nanti nggak usah itu. Ya nggak usah, udah di ini mah nggak usah. Ya. Langsung muka nanti. Biasa kebanyakan lagi. Agak itu udah digabung. Jadi mulut kekemur sama istinsak ngisep air ke hidung digabung. Iya, di grouping gitu, di grouping. Bang antri bang. Jadi lebih utama ketimbang dipisah. Itu kalau mau kita punya wudhu yang sempurna, itu wudhu yang sempurna gitu ya. Kemudian yang keberapa tahu dah, wa mashu jami'ir ra'si ya. Membasuh seluruh anggota kepala. Kalau wajibnya mashu ba'dir ra'si, wajibnya membasuh sebagian kepala. Kemarin udah terangin kepala mah ya, sebagian. Jadi boleh di samping, boleh di tengah, boleh di belakang, yang penting di bagian kepala. Asal jangan rambut gondrong pakai rambutnya di rambutnya, nggak ada kepalanya, rambutnya doang. Ya, itu nggak sah. Selama itu nempelin rambut airnya di kepala, yang penting kena kepala mah rambut sah, mau di belakang, mau di depan. Yang nggak sah rambut gondrong, rambutnya doang dibasahin gitu. Itu nggak sah, karena nggak di kepala. Harus di kepala. Wa mashu ba'dir ra'si. Sunnahnya jadi wa mashu jami'ir ra'si, membasuh seluruh anggota kepala. Jadi ambil air atau dikocok-kocok terserah udah caranya ya. Yang penting sunnahnya kena semua gitu. Kalau ini mah enak begini, kalau balikin telinga kedua jempol tempel di telinga, tangan basah dari depan ke belakang ke depan lagi. Itu basah semua kena ya. Jadi sunnahnya wa mashu jami'ir ra'si, membasuh seluruh atau mengusap seluruh bagian kepala. Wa bi ba'di nusahil matan, sebagian tulisan matan memakai kalimat isti'abur ra'si, tidak memakai kalimat mashu ya. Isti'ab sama meratakan seluruh kepala, bil masyi dengan usapan.
Amma masubak dirrosi, adapun memasuk sebagian kepala, pawajibun, maka itu mah hukumnya wajib karena sabab sebagaimana sudah diterangkan. Ya. Jadi kalau membasuh sebagian hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau isti'ab meratakan seluruh kepala hukumnya sunnah. Ya. Karena isti'ab kalau sebagian mashu ba'di, sebagian dia dari bagian fardul wudu, furudul wudu, fardunya wudu. Sedangkan kesunahannya mashu jami'ir ra'si, membasuh atau meratakan semua anggota kepala dengan mengusap. Walau lam yurid nas'ama ala ra'sihi min amamatin wa nahwiha kamula bil mashi 'alaiha. Walau lam yurid, seandainya lam yurid dia tidak ingin mencopot ma'ala ra'sihi, sesuatu yang ada di kepalanya. Bayannya apa? Min imamatin, dari imamah, apa namanya? Udang-udang. Wa nahwiha, dan seumpamanya imamah. Kamula, maka sempurna ia mashu. Kamula, maka sempurna bil masyi, dengan mengusap alaiha, atasnya imamah. Tapi syaratnya dia ketika berimamah suci, sama seperti kita pakai perban. Ya. Kalau ada luka, kita perbanin, kita dalam keadaan kotor, tidak punya wudhu, diperbanin sebelum punya wudhu. Ketika kita wudhu harus dibuka, wajib. Tapi kalau kita pakai perban dalam keadaan suci, punya wudhu, batal. Kemudian kita mau wudhu, nggak usah dibuka. Begitu juga sorban imamah. Kalau dia pakai imamahnya dalam keadaan suci, ketika dia batal mau wudhu nggak apa-apa, nggak usah dilepas. Ketika membasuh kepala cukup diusap aja. Tapi kalau dia memakai imamahnya dalam keadaan tidak berwudhu, dalam keadaan kotor, maka ketika wudhu harus dibuka. Itu bedanya. Sama kayak pakai perban. Ya, sama. Jadi nggak bisa karena apa? Wudhu ini kepala bagian yang wajib. Ya. Dari min furudil wudu, fardun min furudil wudu, sebagian yang wajib dari bagian-bagian wudu, yaitu membasuh sebagian kepala. Kita pakai helm nggak sih? Hah? Orang malas pakai helm. Pakai helm mah nggak rapat, nggak bisa, tangan masih bisa masuk. Ya, itu kalau dia malas nyopot imamah atau sorbannya. Syaratnya tadi kayak kita pakai perban. Makanya kalau punya perban luka koreng yang kira-kira nggak dibuka sehari 2 hari, ya wudhu dulu. Paksain perih-perih pertama mah. Ya. Daripada udah di perban dibuka, buat dulu lebih perih lagi. Kan gitu. Ya. Itu jadi kalau dia nggak mau copot boleh diusap cukup, tapi syaratnya sebelum dia pakai imamah, pakai sorban, dia dalam keadaan punya wudhu atau suci. Kemudian wa mashu jami'il uzunain, membasuh seluruh kedua kuping, semua anggota kuping, kedua kuping, zahirihima wa batinihima, baik luarnya kuping, kedua kuping, wa batinihima, dan dalamnya kuping, bima injadid, dengan air baru, ya. Air gairi balalir ra'si, bukan air yang turun dari bekas nganuin kepala, bekas mengusap kepala. Wasunnatu, dan adapun sunnahnya fi kaifiyati masihima, di dalam tata cara mengusap kedua kuping, ialah ayyadkhula musabbahataihi. Terujuk apa bahasanya? Musabbiha, ya, musabbahataihi, agar dia memasukkan kedua telunjuknya
kedua telunjuknya si orang yang wudu fi somahaihi di lubang kuping. Ini nih. Kalau mau sempurna, masukin telunjuk ke lubang kuping, wa yudiruhuma kemudian diputar-putar. Nah, lubang-lubangnya nih. Wa yudiruhuma kemudian diputar-putar. Hilang dulu masuk. Hah? Wa yudiruhuma kemudian telunjuknya diputar-putar alal ma'atib ya, di atas di atau sela-sela atau lubang-lubang kuping nih sela-selanya ma'atib namanya itu. Lakukannya diputar semuanya lakukan dimasukin oleh telunjuk. Setelah dimasukin ke lubang kemudian diputar-putar alal ma'atib sela-sela kuping ya. Wa yamurru ibhamaihi dan kemudian dia menjalankan kedua telunjuknya. Jadi kalau telunjuk di sini kemudian ibhama itu jempol. Kemudian dia melewatkan atau menggosokkan kedua ibhamahaihi kedua jempolnya ala zuhurihima di zahirnya kuping ya. Jadi begini. Masukin ini jempol dari bawah ke atas, jadi luar kuping ya. Luar kuping jempol bagian luar, telunjuk bagian dalam kalau mau sempurna wudunya. Kemudian summayal siku kapahi kemudian dia tepungkan dah tempelin yalsiku dia tempelkan kedua telapak tangannya wahuma mablulatani kedua telapak tangan ini mablulatani basah mablulatani bil uzunaini dengan kedua telinga istidharon sebagai menampakkan supaya jelas atau supaya nampak basahnya. Jadi maksudnya setelah ini dikorek kemudian jempol ngamin belakang zahirnya setelah wudu udah rapi 3 kali tangan basahin tekap kuping. Itu kalau ditekap kuping semuanya kena basah, tangannya kan basah ya. Jadi yalsiku kapaihi dia tempelkan kedua telapak tangannya kuping istidharan supaya jelas nampak air itu kemana-mana udah ke kuping, jadi kuping basah semua. Itu sunnahnya wudu gitu ya. Agak lama memang wudu yang kalau mau wudu yang sempurna. Kuping karena beda doang. Apa yang mau dibersihin? Yang kotor mah di dalam padahal mah yang di nempel sela-sela ini berminyak. Gini. Ya. Itu yang mesti dibersihkan ya, bukan dicel-cel doang ya. Jadi istidharan supaya basah semuanya ya, basah semua itu sunnahnya. Kemudian wa takhlilul lihyah menyela-nyela jenggot al-kasah yang kandel bimusallasatin dengan dibaca sakasah pakai sa minar rajuli dari orang laki-laki. Jadi menyelah lihyah jenggot ya dari orang laki-laki. Amma lihyatur rajuli al-khafifah adapun jenggotnya orang laki-laki yang khafifah yang enteng maksudnya yang jarang ya, yang tipis. Amma lihyatur rajuli al-khafifah walihyatul mar'ati dan jenggotnya orang perempuan wal khunsa dan orang khunsa ya, orang yang punya 2 kelamin fayajibu takhliluhuma maka wajib takhliluhuma menyela-nyela keduanya ya, keduanya orang khunsa dan orang perempuan. Jadi ada perbedaan. Kalau kemarin orang laki-laki itu kalau dia bulunya tebal ya, kalau bulunya tebal, kalau kira-kira kita ngomong sama dia itu nggak kelihatan ininya kulit jenggotnya kulit tempat nunggu jenggot ya, itu cukup dengan mengusap jenggotnya aja ya. Tapi kalau jarang-jarang jenggotnya jarang-jarang itu
jika itu sama tuh kelihatan masih kulit jenggot tempat nunggu jenggot ya, maka wajib di sela-sela. Tapi kalau perempuan sama unsa dia mau tebal mau tipis wajib menyela-nyela mengenakan air ke kulitnya, ke tempat tumbuh jenggotnya. Kalau perempuan sama unsa, kalau dia punya jenggot ya, punya jenggot. Itu doang perbedaannya. Kalau perempuan mau tipis mau tebal wajib di sela-sela. Tapi kalau untuk laki-laki ketika dia tebal jenggotnya nggak kelihatan tempat tumbuh jenggotnya, cukup diusap jenggotnya saja. Tapi kalau tipis maka wajib di sela-sela. Kemudian wa kaifiyatuhu, dan adapun cara nyela-nyelanya adalah ayyadkhular rajulu, agar memasukkan orang laki-laki asabi'ahu, jari-jari tangannya, min asfalil lihya, dari bawah jenggot, sela-sela dari bawah jenggot dimasukin ya. Itu cara menyela-nyela jenggot untuk supaya kena air wudhu. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyela kedua tangan dan jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Jadi sunnah juga menyela-nyela kedua jari tangan dan kedua kaki ya. In wasala, apabila masuk sampai al-mau air ilaiha kepada kedua tangan, kedua jari tangan dan kedua jari kaki, min gairi tahlilin, tanpa disela-sela. Fa in lam yasil illa bihi, maka apabila tidak sampai masuk air illa bihi, kecuali dengan disela-sela ya. Kal asabiil multafati, seperti jari-jari yang nempel, yang rapat. Wajib takhliluha, maka wajib menyela-nyelanya. Tapi wa illam yata'atta, apabila tidak mudah apa takhliluha, menyela-nyelanya, liltihamiha, karena rapatnya ini nempel jadi satu ya. Kaki ada yang kaki misah cuma nempel, itu mah wajib di sela-sela. Ada yang nempel memang rapat nyatu sama daging, itu mah nggak boleh, nggak usah di sela-sela ya. Wa in lam yata'ata, apabila tidak mudah menyela-nyelanya, liltihamnya, karena rapat nempelnya daging, harum wafaktuha, maka haram menyela-nyelanya atau memisahkannya daging yang nempel tadi. Kalau nempel dagingnya bukan apa namanya, jari kan ada pisah tapi rapat gitu, itu wajib di sela-sela. Tapi ada yang rapat nempel menempel jadi satu, dempet gitu. dempet bahasanya di sini. Susah ngomongnya kita ya. Tihamiha dempet, bawa norok dah, nggak boleh kita potong ya, supaya bisa masuk air, nggak boleh. Haram faktuha, haram untuk menyela-nyelanya. Beda dengan jari yang bisa cuma nempel begini rapat kakinya, itu mah wajib di sela-sela ya. Jadi harumah faktuha litahlil, kalau yang nempel, yang rapat nempel, maka haram, atau yang dempet haram dipisahkan untuk di sela-sela gitu ya. Jadi sunnah yang keberapa tahu dah? Itu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. In wasalal ma ilaiha, apabila mudah apa al mau ilaiha min ghairi tahlilin. Kalau mudah air masuk ke sela-sela, nggak usah disela, nggak apa-apa, buang jari dikucurin dia masuk gitu mah, nggak di sela-sela juga nggak apa-apa itu mah, karena udah masuk. Tapi kalau fa'in lam yasil illa bihi, kecuali fa'in lam yasil, maka apabila air tidak sampai illa bihi, kecuali di sela-sela kayak tadi. Kalau bisa tapi rapat jadi begini, air kan nggak mungkin ini, itu mah wajib di sela-sela. Pakai alat ya. Apa dong, Pak? Ustaz, ini untuk jenggot ini apa nyelesain dulu basuh muka apa beri sekalian? Ya artinya kita selesai dulu basuh muka, kan muka wajib nih. Apakah memang setelah basuh muka emang sekalian basuh muka boleh nggak? Sekalian,
basuh muka pertama terus sampai ini sampai sela-sela. Sunnahnya 3 kali, sekali cukup. Kita fotoin dulu. Oh iya ya. Sorry ya. Ya sekalian semua dari awal sampai Itu gitu. Iya. Ada botnya. Ya, jadi kalau susah di sela-sela kecuali ilabi, air bisanya masuk cuma dengan di sela-sela, maka wajib harus di sela-sela dengan jari, menyela-nyela supaya air ini masuk ke jari kaki atau jari tangan. Wa kaifiyatu takhlilil yadin, dan cara menyela-nyela kedua tangan yaitu bitasbih. Kalau tangan bitasbih, tangan mah gampang itu. Ya, tinggal silang, masukin silang. Itu kalau tangan, menyela-nyela tangan. Tapi warrijlain ada pun dengan kedua warrijlain dan kedua kaki bi ayyabda'a. Kalau kaki nyela-nyelanya bi ayyabda'a bi khinsarihi, dimulai dengan kelingking yang kiri, ya. Kelingking al yusra yang kiri, min asfalir rijli, dari bawah kaki, ya. Mubtadi'an bi khinsarir rijli, dimulai dengan kaki kelingking kaki yang kanan. Jadi pakai silang, pakai tangan kiri, kaki kanan dulu kan senangnya. Nih, masukin 1, 2 gitu. Ya, sunahnya ini mah. Ya enggak, berdiri juga bisa. Ya, jadi pakai tangan kelingking kiri, kaki kanan, masukin sela-sela. Kenapa bang gatel? Udah rapi, gantian. Ini pakai tangan kanan, kakinya kaki kiri. Tuh, jadi dari bawah. Udah rakaat 3 bang. Sebenarnya banyak nggak sunah di wudu ya. Banyak. Cebung. Lawak. Enggak, mau sabar. Kita udah azan bang. Kalau TNI Kalau nggak ada pakai puru dulu 2 aja dah. Ini mah waktu senggang ya, komat masih 10 menit. Ya. Kalau udah komat mah pakai puru dulu ada 6 cukup. Nah. Ya. Enggak usah wudhu. udah. Gitu terus setiap ini doanya Udah dibaca, bubar, doanya dibaca. Ya, jadi itu caranya. Kalau kaki dimulai dengan biayyabda, dengan kelingking yang tangan kiri dari bawah kaki. Mubtadi'an, dimulai dari kaki kelingking yang kiri, yang kelingking al-yumna, kaki yang kanan. Khatiman, ditutup dengan bihinsaril yusra, dengan kelingking yang kiri, gantian. Kemudian waqtaqdimul yumna, mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri, min yadaihi wa rijlaihi. Jadi mendahulukan bagian dari sunnah, ada pahalanya walaupun tidak bermasalah. Mau kaki kiri dulu, mau kaki kanan dulu, atau tangan kiri dulu, mau tangan kanan dulu. Tapi ketika kita dahulukan yang kanan dulu, disitulah ada sunnah wudu. Jadi takdimul yumna, mendahulukan yang kanan dari kedua tangan dan kedua kaki, alal yusra, ketimbang yang kiri, minhuma, dari kedua anggota tangan atau kaki. Ammal udwan alladzani yashulu ghusluhuma ma'an, adapun anggota badan, adapun kedua anggota tubuh, alladzani, yang keduanya, yashulu, gampang, ghusluhuma, membasuhnya, ya, ma'an, secara berbarengan, kal khaddaini, seperti kedua pipi, fala yuqaddamu al aiman minhuma, maka tidak usah didahulu yang kanan minhuma, dari kedua pipi. Nah, pipi mah kalau bisa digosok bebarengan, nggak usah pipi kanan dulu, pipi kiri dulu. Kali lubang hidung yang kanan dulu. Itu mah anggota tubuh yang bisa digosok bareng-bareng. Kalau tangan kan nggak bisa ribet, apalagi kaki. Ya, bebarengan bagaimana ya, jatuh. Tapi kalau anggota badan atau tubuh yang bisa digosok bebarengan, yang nggak usah didahuluin mana kanan mana kiri, ya langsung aja. Hidungannya kanan dulu. Ya mau pakai pedas. Hidung kanan dulu, gitu. Tutup dikit. Ya, nggak usah kalau sekira-kira emang anggota badan yang bisa
dilakukan dengan berbarengan, nggak usah didahului mana kanan mana kiri. Sama halnya dengan telinga tadi ya. Telinga beda, nggak nyampur dong. Enggak maksudnya kata dulu itu kan. Oh bisa sekali dua, tapi mau satu-satu pilih, boleh. Ya. Sunahnya itu Kalau dia kan nggak nyampur, kalau pipi nyampur dong, anggota muka. Jangan beli pelan dulu, beli alat-alat. Ya, jadi bal yakhurani dak'atan wahidatan, yang itu bisa suci dak'atan wahidatan sekaligus, ya, dengan sekaligus. Wa dzakaral musannif, dan menyebutkan ki musannif saniyat taslisul udwi, akan kesunahan meniga kalikan anggota wudu yang dibasuh wal mamsuh ya, dan yang diusap, bi qaulihi wat taharah, dalam ucapannya wat taharah, dan adapun bersuci salasan, menyebutkan ke musannif tentang kesunahan mentiga kali anggota wudu yang dibasuh ataupun yang diusap, ya, dengan kalimat, dengan ucapan ke musannif bersuci itu salasan 3 kali. Wabi ba'di nusah, di lain kitab tulisannya bukan salasan wa tikraru ailil maksul wal mansuh wal mualat, ya. Jadi sebagian kitab nulisnya wa tikrar, dan mengulang-ulang, lil maksul bagi yang dibasuh, wal mansuh dan yang diusap. Itu jadi sunnahnya salasan mengulang 3 kali. Sah sekali juga, ya, cukup sekali juga. Yang penting air kena semuanya, anggota muka kena semuanya, anggota muka, anggota tangan kena semuanya di anggota tangan, yang wajib ya. Kecuali yang sunnah nggak masalah, walaupun tidak sempurna, tapi untuk anggota yang wajib air itu kena, ya, walaupun ketika dia hanya membasuhnya sekali, kaki, muka, tangan. Wal mualat, kemudian mualat ini terus menerus, ya. Jadi wudhu itu jangan habis muka nelpon dulu, ya, nggak boleh. Ini ya, buka nelpon dulu, terusin tangan, nggak boleh. Gitu, jadi terus menerus. Wayuk baru anha, diungkapkan anha dari mualah ini bitatabu, ya, ikut mengikuti, itu bahasanya, jadi terus menerus, ya. Wahia dan tatabu ini adalah, atau mualah ini adalah Allah yahsula, agar tidak hasil bainal udwain, antara kedua anggota wudu, tafriqun kasir, pisah yang banyak, tawil, yang panjang, yadhuru al-udu, sehingga suci al-udu salah satu anggota wudu ba'dal wudu, setelah anggota wudu, bihaitsu la yajibu, sehingga sekira-kira dia tidak kering al-maksulu, yang dibasuh qablahu, sebelum anggota. Nah, jadi jangan sampai terpisah sampai kering. Muka ada yang ngajak ngobrol, kongko atau telepon, apa kering, ya, kering, terus di tangan gak sah wudunya, ya. Jangan terpisah lama. Kalau sekadar jawab pertanyaan nggak masalah, yang penting masih basah muka. Kalau sampai kering ulang lagi wudunya, jangan diterusin, ya. Jadi wal mualah, intinya wudu itu terus menerus, jangan terpisah dengan waktu yang lama, apalagi sampai kering, ya. Bihaitsu la yajibul maksul, jangan sampai yang dibasuh yang sebelumnya itu menjadi kering. Sampai lupa sholat, Ustaz. Ya, ma'tidalil hawa, beserta sedangnya cuaca angin, wal mizah, dan kondisi tubuh, wal zaman, dan waktu. Walaupun angin kencang umpamanya, habis wudu muka ngobrol sebentar, angin kencang sampai kering tuh ke bawah angin, itu nggak bisa. Walaupun cuaca apapun, kondisi badan panas, misalkan panas begitu kena air, sejarah pun kering.
Ya, kan kalau anon panas biasanya apa-apa kering. Itu nggak boleh, harus tetap basah di segala cuaca dan kondisi. Ustaz, kalau sekarang kita lagi fokus nih wudhu nih, terus ada yang ngajak ngobrol, misalnya ada yang nanya gitu, wajib menjawab nggak? Dalam keadaan wudhu, ada yang nanya Lagi gitu, wudhu nih. misalnya, Iya, lagi nggak wudhu nih. masalah. Jawab aja. Jawabnya ke apa? Nggak batal, nggak batal. Gua enggak. Enggak. Kecuali lagi sholat mau ditanya jawab. Udah mah enggak. Oh, enggak lu ya. Enggak masalah. Cuman kurang etika, kurang adab. Harusnya khusyuk dalam berwudu. Jadi kongko ntar kemana-mana Suka musafnya. nanya mulu nih kalau ada wudhu. Baik kumur-kumur nanya juga nggak apa-apa. Iya. Yang ngobrol mah nggak membatalkan wudu. Ya. Yang membatalkan wudu kentut, megang bini itu batal. Ya. Masalah Kalau duduk di sini air habis sudah pindah ke musola gitu. Itu nggak boleh kan bisa-bisa itu namanya. Ya, itu tuh. Nah, itu tadi pindah nih. Bang. Bihai sulaya jipu. Sekira-kira itu muka nggak kering. Kalau kering, keburu kering, mau ulang ngapain ribet-ribet? Tinggal ke kebun lagi aja sih. Kayak pertahanan yang lama. Kayak aneh di rumah, tangan, mulut, ya kan, hidung, muka. Udah lutut kaki. Ya terus tangan sama kakinya ada pindah ke habis masjid. itu ya. Tiba-tiba di keran habis itu ya. Terus pindah ya. Iya, pindah bisa yang penting. Pokoknya patokannya bihai sulaya jipu. Jangan sampai kering. Jadi hari mas saking ngiritnya kakinya di masjid. Iya. Jadi sampai kuping udah. Enggak, takutnya di jalan nginjak apa jadi di masjid gitu. Ngelesin saja lu. Ngelesin. Iya, kering. Hah? Bola pasang. Ya, jadi di segala cuaca, mau itu lagi panas, kalau kepanasan walaupun sebentar kering, nggak boleh diterusin, harus ulang dari awal. Wa idza sallasa, apabila dia mentiga kalikan basuhannya pal iktibar, maka yang dianggap adalah li akhiri guslatin, kepada akhirnya basuhan. Jadi yang dianggap tuh kalau 3 kali ngebasuh 3 kali, yang ketiganya yang dianggap basuhannya yang mensucikannya. Wa inna matundabul mualah, dan bahasanya disunahkan al mualah bi ghairi wudu'i sahibid darurah, di selain wudunya orang yang darurah, punya darurah. Amma huwa pal mualat, adapun dia pal mualat, adapun dia yang amma huwa, adapun dia sahibud darurah, pal mualat wajibatun, maka terus menerus wajibatun itu wajib pihaki pada haknya orang yang sahibud darurah. Jadi ini mah bukan antara hak orang yang darurat atau enggak ya. Wudu mah mau darurat mau kagak ya, namanya mualat wajib pihaki pada haknya orang wudu ya. Jadi bukan urusan ini darurat ini enggak. Kalau darurat mah cepat-cepat gak usah mualah lah. Kaki aja nih ntar angin disorong umpamanya. Gak bisa. Wudhu bahkan. Ya. Mau dia darurat mau kagak itu intinya. Amma huwa wajibatun. Amma huwa pal mualat wajibatun bihaqqihi. Jadi mualat terus menerus wajibatun bihaqqihi, pada haknya orang yang berwudu, bukan masalah darurat atau tidak darurat. Wa baqiya lil wudu, dan tersisa lil wudu untuk wudu sunanun ukhra, sunnah-sunnah yang lain mazkurah yang disebutkan fil mutawwalat, di kitab yang lebih panjang penjelasannya. Faslun fil istinja wa adabu qadil haja, wallahu a'lam bishawab. Iklan yang ngerokok lagi kan. Agak bikin aja kali ya.